lurus lurus dah. Oke lur, sambungan sikit-sikit aja lur, buat nyambung-nyambung yang kurang-kurang sedikit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Di kesempatan video kali ini saya ingin sharing-sharing tentang pengaturan api atau ampere pada trafolas ini, teruntuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Karena pengaturan api atau ampere ini berhubungan erat dengan tebal tipisnya material besi yang mau dilas atau medan kerja yang mau dilas, dan juga berhubungan dengan hasil las-lasan. Seperti apa hubungan antara pengaturan api atau ampere dengan material besi atau medan kerja dan juga dengan hasil las-lasan itu? Untuk lebih jelasnya, mari ikutin videonya. Tetapi sebelum melanjutkan video ini, saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini. Dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jika suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya lur, agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya atau dari channel Ijan Korek-Korek. Oke lur, ikutin terus videonya lur. Nah, ini sebagai contoh aja lur. Nah, ini trafo jadul lur. Nah, ini pengaturan apinya atau ampernya. Ini angka terkecil dari sini, naik ke atas, terus tambah besar tambah besar. Di sini angkanya pakai koma-koma lur. Tetapi intinya pada dasarnya sama lur. Jadi dari terkecil naik, tambah besar tambah besar tambah besar. Ini angkanya pakai koma. Ini satu lagi lur, trafo jadul, angkanya agak jelas. Nah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini angkanya disederhanakan aja lur. Nah, kalau trafo-trafo yang canggih, nah ini di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, bahkan ada yang sampai segitu lur, dan lebih dari itu lur. Nah, ini terendah dari sini naik ke atas, terus ini semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ini sebagai contoh aja lur, jangan ditengok trafonya lur ya, tapi fungsinya lur. Nah, kalau untuk zaman sekarang kan trafonya keren-keren, canggih-canggih lur. Nah, pengaturannya di sini, terus angkanya lengkap di sini. Jadi dari terkecil sini naik ke atas. Nah, ini di pengaturan ini hubungan sama material yang atau material besi yang mau dilas atau medan kerja. Nah, ini pengaturannya di sini. Jadi misalnya segini di angka 5. Nah, ini angka 5. Nah, ini 50, berarti angka 6 60. Nah, angka 7 70. Nah, misalnya material tipis sekitar 1 mili sampai 2 mili ya cukuplah, antara 50 sampai 60. Nah, antara sini sampai 60 ke sini. Terus agak tebal lagi, misalnya 2 mili lebih, nah, kasihlah 70 sampai 70 setengah lah segini. Nah, kalau untuk besi-besi WF, BIM itu kan tebal, hampir mau 8 mili. Nah, itu 90 ke atas lur, 90 ke atas, bahkan 100. Nah, jadi disesuaikan dengan ketebalan dari material besi yang mau dilas. Nah,
Biar lebih jelasnya nanti saya oret-oret di kertas biar semakin paham dulur-dulur semuanya. Jadi kalau dibuat oret-oretan kira-kira seperti ini loh. Misalnya ini putaran pengaturan api atau ampere. Nah, ini 10, ini kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nah, ini sebagai gambaran, misalnya material besinya 1 mili sampai 2 mili. Nah, ini menggunakan api atau ampere sekitar 50 sampai 70. Nah, ini sebagai gambaran aja, dulur-dulur bisa mengembangkan sendiri. Nah, ini 50 sampai 70. Terus material umpamanya 3 mili sampai 4 mili ketebalannya maksudnya. Nah, dulur-dulur bisa menggunakan api atau ampere 70 sampai 80, 70 sampai 80. Terus seandainya dulur mengelas material dengan ketebalan 5 sampai 7 mili lah misal. Nah, dulur-dulur bisa menggunakan api 80 sampai 90. 80 sampai 90. Terus selanjutnya misalnya material dengan ketebalan 8 mili sampai ke atas lah. Nah, ke atas. Nah, seperti besi-besi WF, besi-besi BIM, baja BIM, H-BIM itu untuk konstruksi bangunan. Nah, dulur bisa memakai api 90 sampai ke atas. Nah, tinggal dulur-dulur bisa mengembangkan sendiri di pas pada saat pengelasan. Nah, kira-kira seperti itu lur. Jadi hubungan antara pengaturan api atau ampere dengan ketebalan material yang akan dilas itu berbanding lurus. Jadi semakin tebal material besi yang mau dilas, maka akan semakin naik pengaturan apinya. Jadi putarannya dari sini naik tak searah jarum jam. Nah, ini sebagai gambaran seperti ini. Nah, dulur-dulur bisa mengembangkan sendiri di lapangan. Tinggal enaknya dulur-dulur seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini lur, berdasarkan pengalaman selama ini saya kerja di lapangan lur. Jadi semakin tebal material besi yang kita las, maka apinya semakin naik, dan semakin tipis material yang kita las, apinya semakin dikecilin. Nah, kira-kira seperti itu lur. Terus yang kedua adalah hubungan antara pengaturan api ini dengan hasil las-lasan. Jadi hasil las-lasannya itu kalau misalnya apinya terlalu kecil, nah, ini misalnya materialnya, ini hasil las-lasannya seperti ini. Ini las-lasannya, ini las-lasan. Ini penampang dari samping lur. Nah, terus bila mana dulur menggunakan api misalnya pas, ini pas sesuai dengan material. Nah, ini bentuknya gini. Nah,
seperti ini. Nah, tetapi bila mana dulur-dulur menggunakan api terlalu berlebih, nah, ini semakin lempes. Nah, terus di sini banyak bintik-bintiknya. Nah, kalau di samping sini bintik-bintik, terus sebelah sini undercut, nah itu berarti apinya terlalu berlebih. Jadi pengaturan api di sini dengan hasil las-lasan ini berbanding terbalik. Nah, kalau pengaturan apinya kecil, berarti ini hasil las-lasannya tinggi menggunung. Nah, tetapi semakin besar api yang digunakan, maka semakin lempes hasil las-lasannya. Nah, ini yang sedang, ini yang pas untuk pengaturan apinya, jadi hasilnya pas seperti ini. Nah, kalau ini kurang, pengaturan apinya kurang. Nah, kalau yang sini terlalu berlebih pengaturan apinya. Nah, jadi seperti ini kalau digambarkan dari penampang dari atas. Nah, ini misalnya las-lasannya. Nah, ini di sini undercut. Terus di sini banyak bintik-bintiknya. Nah, ini api yang terlalu besar. Nah, kalau yang ini kan sedang. Nah, pinggir-pinggirnya ini bersih. Terus di sini pun tidak undercut. Nah, kalau yang ini, nah ini terlalu menggunung. Nah, ini apinya kurang. Nah, kira-kira seperti itu, lur. Jadi kalau disimpulkan, hubungan antara pengaturan api dengan material yang mau kita las adalah berbanding lurus. Jadi di mana semakin tebal material yang kita las, maka api yang kita butuhkan adalah semakin tinggi. Dan dengan hasil las-lasan ini sama hubungannya dengan pengaturan api ini berbanding terbalik. Semakin kecil api yang kita gunakan, maka las-lasannya seperti gunung lancip. Nah, tapi semakin tinggi api yang kita gunakan, semakin lempes atau semakin rendah lengkungan dari hasil las-lasan. Dan semakin tinggi api yang kita gunakan, semakin rendah lagi cekungan dari las-lasan dan undercut, dan pinggir-pinggirnya ini banyak bintik-bintiknya. Jadi yang pas ini, yang tengah ini, antara pengaturan api dengan material yang mau kita las itu pas. Hasilnya cekungan dari hasil las-lasan itu sedang, dan di pinggirnya ini bersih dan tidak undercut. Kira-kira seperti itu, lur. Mudah-mudahan bisa dipahamin apa yang saya oret-oret di sini, lur. Kira-kira seperti itu, lur. Mudah-mudahan dulur memahami apa yang saya sampaikan melalui video ini. Oke, lur, segitu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.